Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiasi terhadap acara Blak-Blakan yang diselenggarakan oleh Radar Semeru. Ini bagus sekali. Jadi acara Blak-Blakan ini bisa menjadi penjelas berbagai problem, berbagai persoalan yang ada di masyarakat, di daerah, di kecamatan, di desa-desa. Sekaligus acara Blak-Blakan ini bisa menjadi penyampai ide, gagasan, pikiran kepada kami pemerintah bila mana ada usulan untuk prioritas program yang harus kami laksanakan supaya kebijakan pemerintah betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Berkenaan dengan tema malam hari ini soal kepanitiaan PAW yang ada di Desa Selok Besuki, kami perlu sampaikan bahwa peraturan bupati yang baru saja saya keluarkan tentang PAW atau pergantian antar waktu kepala desa yang bagi desa karena kepala desanya berhalangan tetap, maka dilakukanlah proses PAW atau pergantian antar waktu atau pemilihan kepala desa baru. Perlu kami jelaskan bahwa peraturan bupati berkenaan dengan PAW kepala desa ini adalah penyempurna dari peraturan bupati sebelumnya. Tentu karena sudah ada peraturan bupati yang baru ini, yang berlaku ya yang baru ini. Apa yang diatur? Banyak, termasuk mekanisme kepanitiaan, termasuk siapa sih yang disebut tokoh masyarakat, termasuk bagaimana teknisnya kalau ada calon yang lebih dari 2, lebih dari 3, lebih dari 5, nah mekanisme itu diatur. Tentu pertama yang harus saya jelaskan adalah soal penggunaan pengelolaan anggaran. Dari mana anggaran desa? Ya, anggaran desa ada yang dari APBD kabupaten, ada juga yang dari APBN. Saat ini masih belum bisa dirasakan bahwa desa memiliki PAD yang betul-betul mandiri, belum. Masih harus ada intervensi anggaran dari kabupaten maupun anggaran dari APBN. Sama dengan APBD Kabupaten Lumajang. Jadi secara keseluruhan ya ada PAD-nya, tetapi ada juga intervensi anggaran dari APBD provinsi maupun APBN yang diputuskan melalui kebersamaan antara DPR RI dan pemerintah pusat. Oke, jadi kalau ada pendapat ini kan dana desa, dananya sendiri. Nah, tentu tidak bisa begitu. Karena keberlangsungan pemerintah ini saling terkait, berkesinambungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan juga yang ada di desa. Kemudian yang kedua, ada mekanisme yang harus kami atur secara teknis. Karena kesinambungan pemerintahan itu tidak bisa, desa berdiri sendiri begitu, tidak bisa. Sama dengan kami kabupaten tidak bisa berdiri sendiri kabupaten begitu, tidak bisa. Tentu ada intervensi kebijakan-kebijakan yang mengikat dari provinsi maupun dari pemerintah pusat. Karena itu harus berdasarkan mekanisme yang berkesinambungan antara satu pemerintah dengan pemerintahan yang lain. Berikutnya, kalau ditanya siapa sih tokoh masyarakat itu? Nah, di Perbub ini dijelaskan lebih detail. Tidak sebagaimana di Perbub yang sebelumnya. Misalnya kalau tokoh masyarakat itu tidak didefinitifkan siapa tokoh masyarakatnya, maka bisa bias. Nanti siapa yang menentukan tokoh masyarakatnya? Panitia, musyawarah lagi, itu gontok-gontokan lagi. Ya, kami atur bahwa tokoh masyarakat itu antara lain tokoh agama atau tokoh atau pimpinan rumah ibadah atau tokoh pendidikan, ya kepala sekolah, kepala madrasah misalnya yang ada di desa itu, yang berdomisili di desa itu dan berKTP desa tersebut, tokoh pemuda ya dari organisasi pemuda,
tokoh perempuan ya dari organisasi perempuan, tidak asal comot perempuan begitu saja, dan masing-masing kelembagaan organisasi perempuan mewakili satu-satu, dan itu juga menjadi bagian dari representasi masyarakat yang harus diatur detailnya. Ya semoga penjelasan-penjelasan yang lebih detail di peraturan bupati tentang PAW kepala desa ini bisa menjadi langkah praktis yang lebih teknis supaya menjelaskan ke masyarakat itu atau menjelaskan kepada para pemilih betul-betul pada porsi yang sesungguhnya. Saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia PAW kepala desa di Desa Selok Besuki yang proaktif dan selalu konfirmatif terhadap kami pemerintah Kabupaten Lumajang. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya juga di WA Ketua BPD menanyakan terkait dengan ini, dan saya sampaikan ya tunggu peraturan bupati dan akan segera saya keluarkan untuk supaya tidak hanya Selok Besuki saja kerangka teknisnya ini bisa dilakukan lebih detail, tapi juga dilakukan atau berlaku untuk desa-desa yang lain yang melaksanakan PAW. Yuk terus semangat menyelenggarakan kegiatan PAW, dan tentu ini pemilihan kepala desa yang terbaik dan untuk meneruskan pembangunan yang ada di desa. Selamat melaksanakan kegiatan kepanitiaan untuk PAW kepala desa yang ada di Desa Selok Besuki dan beberapa desa yang lain. Terima kasih. Acara blak-blakan yang diselenggarakan oleh Radar Semeru ini betul-betul manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.